ya, hukum segregasi atau pemisahan gen secara bebas. Nah, kita lanjutkan masih tetap hereditas yang pertama. Kita bahas tentang hukum Mendel yang kedua. Oke, hukum Mendel yang kedua ini Dek berlaku untuk persilangan dihibrid, trihibrid juga, tetrahibrid juga ya. Ya, jadi di sini kita bahas itu dihibrid aja dulu. Dihibrid itu apa? Dihibrid itu adalah dua sifat beda, ya kan? Dua sifat beda. Oke? Nah, itu dia dihibrid, di artinya dua. Jadi gampang untuk diingat, Dek. Oke, apa isi hukumnya? Ya kan? Kalau kita belajar hukum Mendel 1 itu tentang pemisahan gen. Kalau di sini, Dek, kata kuncinya adalah pengelompokan. Oke? Jadi hukum Mendel yang kedua berisi tentang pengelompokan gen secara bebas. Terhadap siapa? Dengan siapa dia berkelompok? Itu dengan yang bukan alelnya. Alel itu pasangan gen kan? Nah, jadi dia berkelompok dengan yang bukan alelnya. Itulah isi hukum Mendel yang kedua. Kalau adik-adik sudah bisa memahami kalimat ini, pasti nanti untuk menentukan gamet untuk melakukan persilangan pasti lebih gampang. Ya, coba kita lihat untuk contohnya. Langsung kita lihat contohnya. Nih, adalah gen dua sifat beda, ada menentukan sifat ini A dan B, gitu ya. Nah, untuk melakukan persilangan pasti dibentuk gamet kan? Nah, gamet yang terbentuk dari sini itu A akan berkelompok dengan B. Nah, jadi si A ini akan berkelompok dengan si B. Nah, hasilnya apa? Hasilnya AB, gitu dia. Ya, kalau kita kelompok-kelompokkan semuanya, yang ini sama B yang satu lagi AB juga, ya kan? Yang A ini sama ini AB, ini sama ini AB juga, nggak ada bedanya. Jadi kita tuliskan sekali aja. Maka macam gametnya ada berapa nih? Ada 1, ya kan? Yaitu A besar, B besar. Coba kita lihat kalau ada yang heterozigotnya gimana, ya kan? Kalau ada dia yang heterozigot B, maka ini kita kelompokkan si A sama yang bukan alelnya. A berkelompok dengan B. Nah, ini dia. Maka hasilnya apa? A besar dan B besar, gitu kan? Terus itu yang lain. Kalau A ini sama ini, A besar B besar juga. Karena sama gak usah kita tulis ya. Terus yang ini, A kecil dengan B besar. Oke, kita tuliskan A kecil dan B besar ya. Terus itu yang mana lagi? Kalau yang ini dengan yang ini nih sama aja, masa kita tulis. Jadi berapa jumlah macam gametnya? Ada 2. A besar, B besar, A kecil, B besar. Itulah dia. Oke, kakak ganti lagi. Ada sama-sama heterozigot nih. Yang ini heterozigot, ini juga heterozigot. Jadi berapa jumlah macam gametnya? Kita tentukan. Kalau yang ini deh dengan ini berkelompok, maka hasilnya apa? Hasilnya A besar, B besar, ya kan? Kemudian apa lagi? Kalau A besar dengan yang ini, hasilnya apa? Hasilnya adalah A besar, B kecil, ya kan? Oke, A-nya satu lagi masih ada. A kecil dengan yang ini, hasilnya apa gametnya? A kecil, B besar. Kemudian yang ini dengan yang ini, apa hasilnya? Hasilnya adalah A kecil dan B kecil. Habis ya. Inilah berarti jumlah macam gametnya ada 4. Oke. Nah, itu tadi adik untuk yang ini. Sekarang kita lihat lagi. Kalau adik-adik sudah paham untuk menentukan gamet, maka kalau kita masukkan ke soalnya, ini pasti akan gampang kita membahasnya ya. Oke, tunggu sebentar ya. Baik, coba kita perhatikan deh. Adalah 2 sifat tentang warna dan strukturnya, asal atau halusnya ya.
gamet dibentuk dari pengelompokan gen secara bebas terhadap yang bukan alelnya. H berkelompok dengan K. Oke, berapa jenis ini gametnya, ya kan? Oke, ini ada H-nya sejenis saja, K-nya juga sejenis saja, maka gametnya itu hanya H besar, K besar. Kemudian H kecil, H kecil, K kecil, K kecil. Ini pun berkelompok, hanya sejenis saja kan? Oke, berkelompok dengan K-nya pun sejenis. Maka hasilnya adalah H kecil, K kecil. Bisa ya, Dek? Oke, misalkan ini yang jantan, ini yang betina, maka bergabunglah mereka menghasilkan keturunan yang pertama dengan genotip H besar, H kecil, K besar, K kecil. Maka genotipnya nih itu adalah heterozigot, sesama heterozigot dia. H-nya heterozigot, K-nya pun heterozigot. Jadi genotipnya double heterozigot lah namanya. Kalau untuk fenotip, fenotip itu sifatnya nampaknya. Kalau H besar, H kecil, hitam atau albino? Jawabnya adalah hitam, karena hitamnya tadi dominan daripada yang albino. Terus itu kasar atau halus? Maka dia sifatnya itu kasar. Beginilah dia ya, hitam kasar. Jadi sama dengan ibunya yang begini. Tapi genotipnya berbeda. Kalau ini homozigot semuanya, kalau keturunannya hitam kasar, tapi double heterozigot. Kemudian kita buatkan deh untuk P2-nya, parental kedua, kita silamkanlah F1 dengan F1. Hitam kasar ya, double heterozigot, disilamkan dengan hitam kasar juga ya. Nah, bagaimana hasilnya ini? Kita tentukanlah gametnya terlebih dahulu. Gametnya tadi apa? Berkelompok si H sama si K. Oke, ini misalnya yang jantan. H dengan K berkelompok, ya kan? H besar, K besar, inilah dia gametnya. Kemudian H besar ke sini, inilah dia. H besar, K kecil. Kemudian H kecil ke K besar, inilah dia. Kemudian ini ke sini Dekku, H kecil, K kecil. Maka ada 4 lah macam gametnya. Kalau yang betinanya, iya, ini juga 4 gametnya. Kenapa? Karena double heterozigot. H besar dengan K besar, inilah dia kan. Terus ini dengan ini, H besar K kecil, H kecil K besar, H kecil dengan K kecil. Oke, 4 gamet dari si jantan, 4 dari gamet betina. Bisa kita jadikan seperti ini, dia seperti bentuk papan catur deh. Kita silam-silamkanlah gamet satu persatu. Oke? Nah, jadi kita gabungkan antara jantan sama si betinanya. Ya, ini H besar K besar dengan H besar K besar, maka hasilnya inilah tadi. Oke, jadi digabung-gabungkan aja. Oke, H besar K besar dengan H kecil K besar. H kecil K besar ya. H inilah hasilnya. Oke? Jadi kalau kalian amati, inilah yang akan dihasilkan dari persilangan double heterozigot. Ada 16 anakan. Oke, apa yang mau kita lihat di sini? Kita tentukanlah perbandingan genotip dan perbandingan fenotipnya. Oke, genotip itu adalah gen-gennya kan? Nah, kalau adik-adik misalnya mencari ada berapakah genotip yang seperti ini, jawabnya ada 1, gitu ya. Bisa ada berapakah genotip yang seperti ini? Ada 2, gitu dia. Jadi untuk ketentuan dari rasio genotip untuk dihibrid pada F2-nya itu adalah 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 4 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Inilah dia. Oke, 1 2 1 2 4 2 1 2 1. Oke. Nah, itu bisa nanti dicek satu-satu ya. Oke. Terus kita lihat untuk rasio fenotip. Kalau rasio fenotip itu berarti sifat yang nampak gitu ya. Dari hitam kasar dengan hitam kasar yang sesama double heterozigot, ini berapa yang dihasilkan? Ya, genotip yang
hitam kasar itu yang sesama dominan ya. Waktu ada hitam yang ke halus, kalau hitam yang albino nggak mungkin ya, udah hitam albino lagi nggak mungkin ya kan dek. Yang bisa itu dikombinasikan hitam kasar, hitam halus, kemudian albino kasar dengan albino halus. Oke? Nah itu dia. Jadi kalau kita lihat, jika ada gen H besar dengan K besar, maka deku ini kan H besar yang dominan tadi hitam. Terus itu kalau ada yang K besar itu kan kasar. Oke? Maka kalau di depannya H besar dengan yang K besar, hitam kasar lah itu. Ya, apa maksud garisnya ini? Mau H besar di sini, mau H kecil di sini dia hitam. Mau K besar di sini, mau K kecil di sini dia kasar. Oke? Jadi yang hitam kasar dari keturunan yang 16 ini deh, itu ada sebanyak 9 lagi ya. Oke, yang mana aja itu perhatikan aja ini H besar sama K besarnya ya kan. Ini masuk nggak? Iya, ini masuk ya kan. Ini masuk nggak? Masuk hitam kasar. Ini deh masuk juga. Ini deh masuk juga. Yang ini masuk. Yang ini nggak masuk. Ini K kecil. Berarti kalau K kecil itu halus, gitu kan? Kemudian kalau yang ini masuk ya, H besar, K besar. Kalau yang ini tidak masuk, K kecil. Kalau ini deku masuk, yang ini masuk, ini enggak karena H kecil di sini. Benar ya? Kalau yang ini juga enggak, yang ini masuk. Yang ini K kecil enggak, yang ini H kecil enggak, yang ini enggak juga. Oke, jadi berapa dia pas enggak 9? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas ya? Ada 9 lang fenotip yang hitam kasar. Kemudian H besar garis artinya hitam, ya kan? K kecil apa tadi deku? Halus. Inilah dia, hitam halus. Coba kita perhatikan dari yang belum dikasih tanda. Ada berapakah yang H besar, K kecil? Coba ini, masuk nggak dari ini? Masuk ya? Oke, ini masuk satu hitam halus tadi. Ini masuk nggak? Masuk juga. H besar, K kecil. Ini masuk nggak? Masuk juga. Kalau ini enggak, ini H kecil. Maka ada berapa yang hitam halus? Jawabnya ada 3. Oke? Gampang ya dek? Oke, terus itu yang ini H kecil, K besar. Kalau H kecil berarti dia albino. K besar tadi yang kasar, albino kasar ya. Oke, coba kita lihat dari sini masuk nggak yang ini? Masuk. Ini masuk nggak? Masuk. Yang ini deh masuk. Maka ada 3 lah yang albino kasar. Kemudian kalau albino yang halus tinggal yang ini kan dek, albino halus. Oke, ada 1. Kalau kita totalkan pas 16 ya. Maka perbandingan rasio fenotip dari dihibrid 9:3:3:1. Itulah dia nih. Bisa ya, jadi ingat aja. Kalau dia yang dominan semua hitam kasar itu yang 9. Oke. Kalau dia yang resesif semua itu 1. Kalau kombinasinya dia itu 3-3-nya. Oke, bisa ya? Oke, supaya lebih mantap lagi kita masuk ke contoh soal yang ada di soal pengantar deku. Itu soal nomor 7 kakak ambilkan. Untuk soal-soal yang lain bisa nanti dibahaskan ya. Oke. Ya, nomor 7. Katanya kacang kapri biji bulat. Udah, kacang kapri biji bulat warna kuning. Oke, biji bulat warna kuning. Berarti di sini sudah ditentukan langsung genotipnya. Bulat berarti dominan, kuning juga dominan. Oke, disilangkan dengan biji keriput. Keriput berarti B kecil dengan warna hijau yang K kecil. Oke, berarti langsung ambil catatan gitu ya. Bulat dominan terhadap keriput, kemudian kuning dominan terhadap hijau. Oke? Pada F2D dihasilkan 3.200 buah. Oke, di F2 katanya 3.200 yang dihasilkan. Maka secara berurutan biji bulat warna kuning. Oke, bulat warna kuning dengan keriput warna hijau. Berapakah jumlahnya dari 3.200 ini gitu ya? Oke, jadi lihat aja langsung perbandingannya
jumlahnya berapa? Tinggal kamu kalikan aja kali 3.200. Oke? Nah, ini bisa dimatikan ya. Ini 1, ini 200 ya kan? Maka hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan 1.800 buah. Oke? Terus itu yang kedua, keriput hijau. Keriput hijau. Kalau keriput hijau ini berarti dia yang sesama resesif ya. Yang sesama resesif itu yang ini tadi. Nanti ada satu lagi ya. 1/16 dikali dengan 3.200 ini sama dengan berapa? Ini mati lagi, ini ada 2, berarti tinggallah 200 buah. Jadi untuk jumlahnya itu option yang mana yang benar? Ada 1.800 dan 200. Yang mana yang benar ini? 1.800. Oke, ini salah penulisan ini ya. 1.800 ini ya. Oke. Tunggu dulu. Warna bulat kuning. Oke, bulat kuning 1.800, maka jawabnya itu adalah C. Oke, bisa ya, Dek? Oke, jadi inilah dia materi kita tentang persilangan hukum Mendel yang kedua. Jika adik-adik sering-sering bahas soal, pasti akan lebih berlatih lagi. Tetap semangat dan sampai jumpa